Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Suci. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema-tema perkembangan kontemporer anak. Topik yang akan dibahas yaitu pertama, perubahan-perubahan dalam perkembangan anak. Kedua, pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Ketiga, transisi-transisi dalam bersekolah. Pembahasan pertama yaitu perubahan-perubahan dalam perkembangan anak. Terdapat 3 perubahan dalam perkembangan, yaitu pertama, perhatian, kedua, pengkodean dan penarikan, ketiga, metakognisi. Yang pertama, perhatian. Mempertahankan perhatian merupakan hal sulit bagi anak-anak berusia muda karena harus menghadirkan informasi yang berhubungan. Anak-anak juga sulit untuk mengganti perhatian mereka dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Disinilah tugas guru dibutuhkan dalam pembelajaran, yaitu untuk menguatkan perhatian ketika sedang mengajar. Kerangka serta arahan pembelajaran dapat berperan sebagai penyusun dan petunjuk bagi siswa mengenai jenis informasi yang penting. Ketika siswa bekerja, guru bisa menggunakan pertanyaan dan umpan balik untuk membantu siswa tetap berfokus pada aspek tugas yang penting. Yang kedua, pengkodean dan penarikan. Yang mendasari dalam peningkatan perkembangan ini adalah kapasitas pengolahan informasi dan proses kognitif. Kebanyakan, proses kognitif dasar anak terjadi sejak usia dini. Dari titik ini, perubahan perkembangan utamanya melibatkan pembelajaran untuk membantunya lebih baik dan efisien dalam penggunaan proses perhatian dan penerimaan yang ada. Beberapa perubahan penting ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara stimulus objek, perkembangan perhatian otomatis dan selektif, serta kemampuan mengembangkan kontrol pada proses perhatian. Terkait dengan penarikan informasi, anak yang berusia lebih tua akan menggunakan strategi yang lebih baik daripada anak yang berusia lebih muda. Meskipun perubahan strategi sering terjadi perlahan dalam diri anak, mereka akan menggunakan strategi baru ketika menghasilkan solusi yang lebih akurat. Yang ketiga, metakognisi. Pemahaman metakognisi ini berkembang luas pada usia 5 dan 10 tahun. Kesadaran metakognitif anak akan berkembang secara berangsur-angsur. Peningkatan metakognisi merupakan tanda perkembangan saat anak menguasai metode untuk memantau tingkat pemahaman mereka sendiri. Mereka mempelajari strategi apa yang dapat dipakai dalam tugas yang berbeda, dan dengan seiring perkembangan, mereka akan meyakini bahwa penggunaan strategi menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pembahasan kedua mengenai pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Terdapat 4 pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu yang pertama, siswa menyusun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dan menampilkan skema. Penyusunan pengetahuan dan integrasi dengan struktur mental terkini merupakan cara pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut membutuhkan pengajaran yang dirancang untuk membantu menyusun pengetahuan tersebut. Yang kedua, lingkungan sosial merupakan hal yang penting. Ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, anak menerima ide dan opini yang bertentangan dengan ide dan opini mereka. Pertentangan kognitif yang terjadi dipandang sebagai pendorong di balik pembelajaran dalam banyak teori perkembangan. Yang ketiga, pertentangan tercipta ketika materi yang dipelajari berada di luar pemahaman terkini siswa. Hal ini menciptakan zone of proximal development yang di dalamnya pembelajaran dapat terjadi perbedaan kognitif, refleksi, dan penyusunan kembali konsep. Yang keempat, pengajaran yang sesuai dengan perkembangan menggabungkan eksplorasi aktif dan aktivitas. Dalam teori Brunner, pembelajaran yang aktif terjadi lebih dulu dibanding dengan ikonik dan simbolik. Meski sebagian anak dalam pembelajarannya didasarkan pada apa yang mereka lakukan, namun pembelajaran yang sedang berlangsung akan memberi manfaat pada semua tingkat perkembangan. Pembahasan ketiga mengenai transisi-transisi dalam bersekolah. Transisi merupakan hal penting karena hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap rutinitas dan cara berpikir karena tingkat perkembangan siswa saat hal itu terjadi. Dengan demikian, transisi dari SD ke SMP bisa mengganggu bagi semua orang. Tetapi, hal ini terjadi khususnya hanya bagi siswa yang sedang menghadapi perubahan tubuh yang akan mereka jalani dan ketidaknyamanan terhadap diri dan kinerja mereka. Sekian penjelasan mengenai tema-tema perkembangan kontemporer anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.